Nah, sekarang Bapak Ibu, nah, ini berkaitan dengan OSAS ini. One save, always save. Nah, di sini kita semuanya percaya Yesus ya, sudah lahir baru. Amin. Bapak Ibu, amin. Amin ya. Semua sudah lahir baru ya. Sudah percaya Yesus? Amin ya. Oke. Masih mungkin nggak nanti menyangkal Yesus? Itu Yahya Wallo nih, Pak. Nah, Pak Silaban? Betul. Masih Betul, mungkin? Yahya Wallo bukan kita. Nah, Pak Silaban, menurut Pak Silaban nanti masih mungkin nggak Pak Silaban menyangkal Yesus nanti ke depannya? Jangan sampai jadi, Pak. Kita tidak tahu, Pak. Soalnya menyangkal itu apa namanya itu ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan nanti tentang kehidupan kita. Apakah kita terus pegang Yesus atau jadi Yahya Wallo ini, kita nggak tahu, Pak. Nah, astaga. Berarti Pak Silaban nggak yakin sampai akhir nanti memegang teguh Yesus? Karena kebebasan Tuhan kasih, Pak, sama manusia itu berpikir. Sekarang kita bilang iya, siapa tahu besok berubah gitu loh. Nah, jodoh, Pak. Itu berarti konsepnya Pak Silaban masih memungkinkan menyangkal Yesus nanti ke depan. Kita nggak tahu. Ya kan? Karena bentuk penyangkalan itu, Pak, bukan harus meninggalkan Yesus selamanya. Ada juga penyangkalan itu seperti si Petrus, Pak. Oh enggak, yang kita bicarakan ini, Pak, tentang keselamatan, Pak. Yang kita bicarakan ini tentang keselamatan. Tidak, ya, Pak, gini, kalau saya tidak, Pak. Karena namanya kita belajar doktrin ini, Pak, dogmatika ini kan berbicara tentang menyangkal, itu kan banyak hal bentuk penyangkalan. Ini Pak bicara tentang keselamatan kita, Pak. Jadi tidak, Pak, tetap Yesus sekali Yesus, tetap Yesus. Nyatanya Bapak percaya OSAS dong, one save always save dong. Ya. Tapi tidak apa namanya? Gimana? Sekali selamat tidak selamat bukan berarti bebas untuk melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Oh iya, tidak, Pak. Bukan itu yang kita maksudkan, Pak. Ya, ajaran dari Calvinis bukan itu yang diajarkan, Pak. Oh, kita sudah selamat, oh kita dipilih. Ya, mari kita bebas berbuat dosa. Tidak ada ajaran Calvinis yang begitu, Pak. Itu salah. Tidak ada, Pak. Benar. Iya, masa ada ajaran begitu, Pak? Kalau ada ajaran begitu, itu bukan ajaran Calvinis, Pak. Itu orangnya yang tidak paham, orangnya yang ada, Pak. Itu orangnya, Pak. Ya, itu orangnya. Coba perhatikan P. Perseverance of the saints. Nah, itu, Pak. Ketekunan orang-orang kudus. Nah, itu, Pak. Jadi poinnya aja udah jelas, ketekunan orang kudus. Ya, ketekunan orang kudus itu, maka once save, always save. Kan gitu. Nah, makanya saya tanya Bapak Ibu tadi, apakah Bapak Ibu semua yakin sepenuhnya sudah lahir baru, sudah anak-anak Allah, percaya Yesus, semuanya sudah amin. Amin, sudah amin semuanya. Nah, saya tantang, masih mungkin nggak nanti menyangkal Yesus dan tidak selamat lagi masuk surga? Masih mungkin dari antara Bapak Ibu nanti tidak, masih menyangkal Pak. Yesus? Menyangkal tidak, Yesus? Tidak, kayaknya, Pak. Tidak. Karena kan? Mungkin kayaknya, Pak. Tidak kan, Bu? Tidak. Nah, iya, tidak. Kalau bagi tidak, saya pribadi, Pak, ya. Ya, silakan, Bu, Oma. Ya, kalau bagi saya tidak, karena saya tetap menjaga hubungan dengan Tuhan. Iya. Saya mau Tuhan proteksi Tuhan hidup sampai napas terakhir. Mau apa menikmati dunia ini hanya sebentar, tapi mau menderita di neraka. Iya. Nah, ini jelaskan Bapak Ibu. Ya. Jadi jelaskan bahwa kita pun percaya bahwa one save, always save. Ternyata. Atau saya tantang sekarang. Siapa di antara Bapak Ibu yang sekarang berani berkata, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan juru selamat, Yesus itu hanya manusia biasa. Ada nggak? Berani nggak? Saya tunggu. Tidak berani, Pak. Ya Waloni. Nggak diampuni nanti, Pak, sampai akhir zaman. Iya, Waloni itu, Pak. Nah, kenapa YW itu, ya? Saya singkat nama dia. YW itu berani mengolok-olok Yesus, menghina Yesus. Ya, bukan karena lagi dia salah satu yang tidak dipilih dia, Pak. Nah, itu dia, Bu. Itu dia, Bu. Mari kita baca ya di dalam 1 Yohanes. Mari kita baca, Bu.
1 Yohanes pasal yang pertama. 1 Yohanes pasal yang kedua, maaf ya. Ayat 19. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang 19. Saya minta satu orang bacakan, Bu. Demikian firman Tuhan, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Iya, tidak semuanya, Pak. Jadi YW itu ngaku-ngaku. Memang dulu dia Kristen kok. Dia Kristen. Ya, berasal dari kita dulunya kan? Karena dia Kristen. Tapi tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, ada kata tidak sungguh-sungguh. Orang yang demikianlah yang pada akhirnya, Pak, menjadi anti-Kristus. Anti-Kristus kan menyangkal Yesus, menolak Yesus, menghina Yesus, mengolok-olok Yesus. Dan bahkan, wah, sangat mengerikan, Pak. Kalau dia ceramahnya mengerikan sekali. Apakah dia berasal dari kita? Ya, tetapi bukan sungguh-sungguh bagian dari kita. Kan gitu. Ya. Jadi makanya Bapak Ibu, saya tanya Bapak Ibu tadi, Bapak Ibu apakah benar-benar percaya Yesus lahir baru, anak-anak Allah mengasihi Yesus? Ya. Coba, ada nggak dari antara kita berani menyangkal Yesus itu bukan Tuhan? Yesus itu bukan juru selamat. Bahkan menghina Yesus. Ada nggak berani nggak? Nggak berani Bapak Ibu. Iya. Itu jadi membuktikan. lah. Ya. Nah, itu dia, Pak. Ya. Nah, disinilah letak dari ya kekuatan dari OSAS. Once save, always save. Karena ajaran dari OSAS itu menekankan bahwa Allah yang bekerja di balik itu semua, maka Allah lah yang menyelamatkan mereka. Wah, ini Pak luar biasa. Wah, waktu Tapi kita saya ya silakan Bu Sofia. Ada kenal dengan seseorang, dan mungkin dia pengikut Calvinis, pengikut yang ini sekali selamat tetap selamat. Tetapi mereka hanya mengakui perjanjian baru saja. Sementara perjanjian lama, kata mereka itu hanya miliknya orang Yahudi. Karena kita bukan orang Yahudi, jadi apapun yang ada di itu, baik mulai itu masalah perpuluhan lah, apa semua itu mereka nggak percaya di situ. Itu urusannya orang Yahudi. Kita bukan Yahudi. Kita adalah ada dalam perjanjian baru. Nah, itu termasuk di mana itu, Pak? Apa itu pengikut Calvinis? Apakah itu bukan Calvinis, Bu. Itu sebenarnya Jesus only itu, Bu. Agama apa, saya juga jadi bingung akhirnya. Itu Jesus tapi only. Mereka di dalam Yesus mereka kuat, Pak. Betul. Tapi kalau untuk perjanjian lama mereka tidak mau pakai sama sekali. Benar. Itu sepertinya aliran anti dengan perjanjian lama. Itu aliran Jesus only, Bu. Ya, aliran Jesus only itu. Iya, yang dari Cina. Bahkan mereka tidak mau ya menyebut Bapa. Ya, mereka hanya Yesus aja. Ya. Nah, itu Alkitab PL mereka tidak suka itu untuk mempelajarinya, mengkhotbahkannya. Oh, mereka tidak suka itu PL. Mereka paling senang Injil. Ya, itu Jesus only, Bu, bukan Calvinis. Nah, oke. Saya akan jawab pertanyaan tadi, beberapa pertanyaan. Tadi ada yang berkata, nah kalau begitu Pak, orang PL itu gimana? Perjanjian lama itu apakah ditebus oleh Yesus? Jawabannya ya. Orang perjanjian lama pun ditebus oleh Yesus. Mari kita buka di dalam kitab Kolose. Ya, Bapak Ibu, maaf. Kolose 2 ya, bukan Kolose 1. Kolose 2 ayat yang ke-17. Ya, saya mohon salah satu orang membacakannya. Kolose 2 ayat 16 dan 17.
Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Nah, baik Pak, terima kasih. Jadi dalam perjanjian lama itu ada ajaran hukum Taurat, ajaran tentang makanan, ajaran tentang minuman, pantangan makanan, pantangan minuman, ajaran tentang hari raya orang Yahudi, hari bulan baru, dan hari Sabat. Belum lagi termasuk berbicara tentang korban-korban, ya, sakramen, seremonialnya, ya, berkaitan dengan peribadatan orang Lewi, orang Israel. Belum lagi berbicara tentang pantangan-pantangan para sahabat. Nah, perhatikan, semuanya itu Rasul Paulus bilang apa? Ayat 17. Semuanya itu yang ada di dalam perjanjian lama itu hanyalah bayangan. Bayangan dari apa? Bayangan yang harus datang. Siapa itu yang harus datang itu? Yaitu Yesus Kristus di dalam perjanjian baru. Saya ambil contoh. Di dalam perjanjian lama, ketika orang berdosa, maka domba yang harus dikorbankan. Ya. Domba yang harus dipotong, disembelih, darahnya dipercikkan. Maka di dalam perjanjian baru, karena Yesus itu adalah, ya, wujud aslinya, maka Yohanes berteriak ketika melihat Yesus, lihatlah anak domba Allah. Nuh, perhatikan. Ya, dalam PL disebut anak domba biasa. Memang benar-benar domba. Karena itu bayangan. Dalam PB digenapi anak domba Allah. Jadi iman orang PL itu iman bayangan. Bayangan menuju ke siapa? Ke Yesus Kristus. Begitu Bapak Ibu. Iman mereka menuju Yesus Kristus. Ya. Saya akan gambarkan contoh begini. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Wah, ini kursor saya lagi bermasalah. Oh, ini dia. Iya. Oh, susah sekali ya ngetiknya. Oke. Nah, jadi baik orang baik orang PL maupun orang PB, ya orang PL ini Bapak Ibu, maka dia mengarahkan pandangannya kepada salib Yesus. Tetapi orang PL itu melihat korban-korban yang ada pada mereka.
Ya, korban mereka itu ada domba tadi, persembahan itu, ya, tata cara seremonial ibadah penyelama itu. Orang PL itu memandang kepada salib Yesus. Kenapa memandang salib Yesus? Karena salib Yesus itu nanti digenapi pada perjanjian baru. Jadi mereka memandang kepada salib Yesus. Yang mereka kerjakan apa? Taurat. Kenapa? Karena Taurat itu merupakan bayangan. Tetapi wujudnya adalah Yesus Kristus. Ini. Jadi disitulah letaknya Bapak Ibu. Nah sedangkan orang PB, nah kita ini ya, orang perjanjian baru itu kan mereka paham bahwa yang dijanjikan di dalam PL itu adalah Yesus Kristus. Karena mereka paham bahwa yang dijanjikan itu adalah Yesus Kristus, maka mereka tidak lagi mengarahkan hidup mereka, hati mereka kepada yang namanya korban-korban. Ya, tidak. Karena korban yang sejati itu adalah salib Yesus, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi orang PL memandang ke depan. Nah, kita sekarang, ya, kita ini kita, saya buat kita ya. Orang pada masa PB, perjanjian baru, dan kita sekarang sudah memahami bahwa korban sempurna itu adalah Yesus Kristus. Jadi kita bersyukur bahwa kita hidup pasca kematian Yesus. Kita pasca kematian Yesus. Orang PL sebelum Yesus mati. Tetapi Tuhan sudah berikan bayangan. Tuhan berikan bayangan kepada mereka dalam PL apa? Hukum Taurat. Persembahan, korban itu bayangan. Kalau tadi kita baca udah Kolose 2 ayat 17. Semuanya itu bayangan, sedang wujud yang nyatanya adalah Yesus Kristus. Jadi sebenarnya kita baik orang-orang PL maupun orang-orang PB dan kita sekarang ini pasca dari Yesus, kematian Yesus, sama-sama diselamatkan oleh salib Yesus, sama-sama. Demikian, itu tadi ada pertanyaan ya. Gitu. Jadi tidak ada perbedaan. Yang ada hanyalah mereka hidup pada masa bayangan. Orang-orang PL itu. Kita bukan lagi masa bayangan. Tetapi sudah dinyatakan wujud aslinya itu. Apa wujudnya itu? Kolose 2 ayat 17. Yaitu Yesus Kristus. Oke. Demikian saja Bapak Ibu. Udah hampir jam 6. Ada pertanyaan terakhir? Silakan. Ada Pak dosen. Boleh saya bertanya? Ya. Yang jadi pertanyaan saya, orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu, mereka yang keluar, apakah ada kemungkinan mereka bisa balik lagi? Terima kasih Pak. Orang yang tidak sungguh-sungguh? Yang seperti tadi Bapak contohkan antikris, mereka yang tidak sungguh-sungguh dari kita, kemudian mereka keluar, apakah ada kemungkinan mereka balik kembali? Nah, ini menarik. Ini nanti makalahnya Pak Faris, murtad itu. Ya kalau sudah menghujat Tuhan tidak ada lagi pengampunan itu. Ini nanti murtad itu Ibrani pasal 6. Ibrani pasal 6 bilang orang yang murtad itu bagaimana? Tidak ada lagi salib Kristus bagi mereka. Bagi orang yang murtad tidak ada salib Kristus. Nah, ini menarik nanti. Pertanyaan saya, Pak. Ya. Pertanyaan saya sedikit, seperti itu sekarang kita masuk di dalam zaman perjanjian baru. Ya. Tetapi dari umat-umat Katolik, tata cara ibadah mereka sampai hari ini, mereka masih mengikuti dalam tata cara perjanjian lama. Nah, itu kira-kira bagaimana? Maaf Bu, orang Katolik itu percaya Yesus sebagai juru selamat atau enggak sih? Dikatakan mereka percaya, tetapi lebih mengutamakan Maria, bunda sucinya. Mengutamakan Maria dalam ibadah, dalam doa, dalam apa semuanya selalu harus ada Bunda Maria di dalamnya. Nah, itulah tradisi ajaran dari pusat mereka. Ajaran pusat dari mereka, Maria itu adalah Theotokos. Theotokos itu ibunya Allah. Yesus. Iya, betul. Ibunya Yesus. Mereka ambil waktu perkawinan di Kana.
Ya, Yesus, Maria bilang pergi kepada Yesus. Ya, Ibu, apa maksudmu? Waktuku belum tiba. Tukang pesta datang lagi. Apa yang diperintahkannya ikuti saja. Kata Maria. Ya, itulah makanya mereka berdoa kepada Maria. Ya Pak, sebab ada juga ada hamba-hamba Tuhan dan senior-senior mengajarkan bahwa nanti antikris itu dari orang Katolik. Oh, ya kan? Aduh. Itu. Nah, ada yang mengatakan seperti itu, istilahnya antikris dan itu semua mereka datangnya dari situ. Sementara harus hati-hati. Warga saya 99% iya, dari situ. Betul itu Pak dosen. Wah, ini harus hati-hati. Warga saya 99% ada dari situ. Jadi maksudnya untuk bagaimana itu cara menyelamatkan mereka untuk mengenal Kristus yang sesungguhnya, Bapak Ibu cara saya coba ya Pak. Jadi Bapak Ibu tunggu. Jangan berpikir orang Katolik itu tidak, jangan berpikir orang Katolik itu antikristus. Nah, itu sebab ada yang mengatakan bisa kita didakwa. Sementara sebagian dari keluarga saya, mereka kan ada yang masuk, ada yang Katolik yang Katolik Ortodok, ada juga sebagian yang Katolik karismatik. Nah, kalau yang Katolik karismatik saya tahu. Yang Ortodok juga saya tahu, latar belakang saya dari sana, begitu Pak. Iya, Bapak Jadi Ibu. kalau dibilang dari situ tuh antikris, bagaimana ceritanya? Ingat, Bapak Ibu, Tuhannya orang Katolik itu Tuhan Yesus loh, Allah Tritunggal loh. Hati-hati. Orang Katolik itu tidak ada di dalam kredo ajarannya, Maria itu Tuhannya, tidak ada. Coba dibaca baik-baik. Apakah ada Katolik itu? Ya, di dalam kredo ajarannya bahwa Maria itu adalah Tuhannya, enggak ada. Tuhannya sama dengan kita, Allah Tritunggal, dan Yesus Kristus juru selamatnya sama. Ya Pak, betul, setuju. Iya loh Bapak Ibu. Keluarga aku juga hanya sebagai perantara katanya. Nah, cuman yang membedakannya, mereka itu percaya Maria itu perantara doa. Itu. Iya. Nah, cuman walaupun demikian, itu kan bagi kita kan sebenarnya kurang tepat. Maria itu sebagai perantara doa itu kurang tepat. Kita kalau berdoa yang langsung saja kepada Tuhan Yesus kan begitu. Dan untuk patung-patung itu adalah medium bagi mereka. Medium itu supaya kita khusyuk untuk berdoa. Nah, bagi kita nggak perlu untuk kita khusyuk berdoa. Kita nggak perlu ada mediumnya, patung nggak perlu, langsung saja di dalam hati kita Tuhan Yesus langsung. Mereka beda, memerlukan medium. Nah, tapi kalau bicara keselamatan, tunggu dulu. Ya, Tuhan kita dengan mereka sama, Katolik itu Tuhannya sama. Penebusnya sama loh. Ya. Tetapi lewat medium tadi, Pak. Ya. Lewat medium yang dipakai tadi itu banyak yang mengatakan bahwa akhirnya mereka menjadi penyembah-penyembah berhala. Saya tidak berani klaim mereka penyembah berhala. Ya, bedakan Bapak Ibu, coba di dalam PL. Di dalam PL yang disebut penyembah berhala itu membuang Tuhan. Yang namanya berhala dalam PL itu Dagon, ya, Dagon, Osiris, dewa Molok, apalagi Dagon, Osiris, dewa Molok. Ya, itu dewa-dewa kekejian yang mereka sembah. Terus patung anak lembu emas itu dalam Gunung Sinai. Iya kan? Anak patung itu. Tapi gimana Pak? Ya. Kenapa Pak? Gimana yang dibilang begini Pak? Janganlah engkau membuat patung baik menyerupai aku pun dan menyembahnya gitu Pak. Nah, iya betul. Menyerupai apapun. Iya betul. Itulah bentuk tadi kekurangan itu dari mereka. Ya. Itu bentuk kekurangan mereka. Tapi kalau kita katakan mereka menyembah berhala, menyembah dewa yang lain, kan enggak. Apakah mereka menyembah dewa lain? Oh, tidak loh. Mereka tidak menyembah dewa yang lain, Allah yang lain, mana ada. Apakah mereka menyembah Allah, Allah lain mereka? Enggak ada. Dewa kekejian, dewa Molok, Osiris,
dewa Amon, nggak ada. Ya mereka Iya, hanya Pak. gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita perlu meluruskan itu aja sebenarnya. Jadi konteks kita kepada saudara kita Katolik, kita perlu meluruskan. Tapi untuk berkata mereka itu sesat, penyembah berhala dan tidak percaya Yesus, tidak lahir baru, saya benar-benar tidak berani. Ya, karena mereka sama Pak, aku juga tidak berani. Tuhannya sama. Aku juga tidak berani. Iya, Tuhannya sama Bapak Ibu. Tapi boleh saya tanya Pak dosen? Ya, ini Pak. di luar mata kuliah kita. Ya. Dari mana mereka bisa mengetahui bahwa Maria ada di dalam gua? Sebab mereka selalu membuat medion patung Maria itu di dalam gua gitu loh. Sementara di Alkitab tidak pernah diceritakan bahwa Maria ada di dalam gua, bahkan di sejarah sekalipun.